Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa tamassaka bi hadihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak bosan-bosannya lisan kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita. Begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, saking banyaknya sampai-sampai kita tidak mampu untuk bisa membilang dan menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian ingin menghitung dan membilang nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Saking banyaknya dan saking melimpahnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antara nikmat besar, nikmat yang paling agung, karunia yang berharga dan paling mahal yang saat ini diberikan kepada kita adalah ketika kita diberikan kesempatan lagi-lagi untuk bisa bersua dengan salah satu musim ibadah dan ketaatan kepada Allah. Salah satu musim untuk berbuat baik. Salah satu musim untuk melakukan amal soleh, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang sangat kita rindukan. Bulan yang sangat kita nantikan kedatangannya. Dan ini merupakan karunia besar ketika kita lagi-lagi bisa bersua dengannya. Terlebih di zaman sekarang, di mana kabar kematian begitu banyak berada di sekeliling kita. Yang mungkin bisa jadi di bulan Ramadan tahun yang lalu ada sebagian saudara-saudara kita, ada sebagian karib kerabat kita, ada sebagian orang-orang terkasih kita masih berpuasa bersama kita, masih melaksanakan salat tarawih berjamaah bersama kita, masih menyantap sahur dan menyantap hidangan berbuka bersama kita. Namun ternyata tahun ini kita tidak bisa berjumpa dengannya, kita tidak bisa bersama lagi dengannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu memanggil mereka. Maka ketika kita diberikan kembali kesempatan untuk bisa bersua dan berjumpa dengan bulan Ramadan, hendaklah kita untuk benar-benar mensyukuri karunia tersebut. Hendaklah kita untuk benar-benar memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Hendaklah kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan karunia berharga tersebut. Karena bisa jadi sebagaimana Ramadan yang lalu merupakan Ramadan terakhir bagi saudara-saudara kita yang telah tiada, maka bisa jadi bulan Ramadan tahun ini merupakan bulan Ramadan terakhir bagi kita. Maka sangat pantas bagi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi daripada bulan Ramadan yang telah kita lalui. Dan sangat pantas bagi kita untuk bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan emas ini, kesempatan berharga ini untuk bisa menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan terbaik bagi kita.
Dan di antara ibadah yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari yang berharga, detik-detik yang berharga di dalam bulan yang mulia ini adalah apa yang sedang kita laksanakan saat ini, yaitu talabul ilmi, yaitu menuntut ilmu agama. Karena ketika seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama, untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu merupakan pertanda kehendak baik yang Allah kehendaki bagi hamba tersebut. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan faqihkan, Allah akan fahamkan dia terhadap perkara agama. Maka kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba adalah ilmu atau berupa ilmu. Kalaulah kebaikan itu atau kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba itu merupakan atau berupa harta, niscaya Qarun adalah manusia yang paling berbahagia. Namun kita tahu bahwa Qarun adalah di antara orang yang durhaka kepada Allah. Dengan harta-hartanya atau bersama hartanya Allah benamkan dia ke dalam perut bumi. Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Maka harta bukanlah tanda kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Demikian pula kalaulah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi seorang hamba itu berupa ilmu dunia, ilmu terkait dengan perkara-perkara yang nampak di atas muka bumi, maka niscaya Haman adalah orang yang paling berbahagia dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Haman adalah salah satu orang yang ahli khususnya dalam bidang arsitektur. Hampir seluruh bangunan yang diperintahkan untuk dibangun oleh Fir'aun, maka di situ ada tangan dingin dari Haman. Sampai-sampai untuk membuktikan kesalahan dari klaim Musa alaihi salam yang mengatakan Allah Rabbul Alamin berada di atas langit, maka dengan congkaknya, dengan sombongnya Fir'aun berkata, "Qala Fir'aunu ya Haman ibni li sarha la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba." Berkata Fir'aun, "Wahai Haman, buatkan aku bangunan yang super tinggi. Bangunan yang super tinggi sehingga aku bisa menggapai langit. Maka ketika aku telah menggapai langit," kata Fir'aun, "aku akan membuktikan bahwa Musa itu dusta." Maka Haman adalah orang yang sangat ahli dalam bidang dunia, dalam sisi dunia. Namun apakah itulah merupakan kebaikan yang Allah kehendaki? Tidak. Bahkan Haman adalah salah satu orang terdekat Fir'aun yang akan menemani Fir'aun bukan hanya di dunia, bahkan nanti ketika dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Demikian pula kalaulah kebaikan itu berupa kekuasaan, maka tentunya Fir'aun adalah orang yang paling berbahagia. Karena Fir'aun menguasai atau daerah kekuasaannya itu membentang sangat luas. Kekuasaannya itu membentang sangat luas. Saking besarnya kekuasaannya, saking besarnya kepemimpinannya, sampai-sampai dengan congkaknya dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Kenapa? Karena saking dia merasa berkuasa di atas manusia. Ketika dia perintahkan manusia untuk sujud, maka semua manusia akan sujud di hadapannya. Dia merasa sangat berkuasa.
Maka kalau kekuasaan merupakan tanda kebaikan yang Allah kehendaki, niscaya Fir'aun adalah orang yang paling berbahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adzab. Ya, azab atau siksa yang buruk ditimpakan kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Maka Nabi SAW menegaskan bahwa kebaikan yang Allah kehendaki adalah ketika seorang hamba diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu. Karena ketika seorang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu agama, maka hakikatnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang membukakan dan memberikan kemudahan jalan menuju surga bagi hamba tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, menuju tempat majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kemudahan untuk menuntut ilmu agama, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bisa menuntut ilmu agama, hakikatnya Allah menghendaki hamba tersebut untuk bisa lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah wahai Anda sekalian yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Berbahagialah Anda wahai sekalian orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis dalam majlis yang dibacakan di dalamnya qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Dibacakan di dalamnya firman Allah, sabda Nabi SAW dan penjelasan para sahabat. Bergembiralah bagi siapa saja yang mempelajari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik perkataan dan juga sunnah Nabi SAW sebaik-baik petunjuk. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Demikian pula di antara ibadah atau amal soleh yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari yang sangat berharga di bulan yang kita nantikan ini, di bulan Ramadan, adalah amalan yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Umamah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli subhatad duha, kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tammatan hajjatuhu wa umratuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah di masjid, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam diri di dalam masjid sampai dia melaksanakan sholat sunnah duha. Sampai dia melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau orang yang berumroh secara sempurna. Demikian pula dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat ghadah. Salat ghadah ini sebutan dari salat subuh. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW menegaskan secara sempurna. Dalam hadis pertama tadi Nabi SAW menyatakan
Setelah salat subuh secara berjamaah, kemudian berdiam diri, kemudian setelah itu salat duha. Ya, melaksanakan salat duha. Maka terkait ini dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Harith radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Ibnu Abbas dahulu tidak melaksanakan salat duha. Tidak melaksanakan salat duha sampai beliau didatangkan ke hadapan Ummu Hani. Ke hadapan Ummu Hani. Maka Abdullah bin Harith berkata kepada Ummu Hani, "Akhbiri Ibnu Abbas amma akhbartina bihi." Kabarkan, beritahukan kepada Ibnu Abbas terkait apa yang kau beritahukan kepada kami. Maka Ummu Hani berkata, dakhala Rasulullah SAW fi baiti fa shalla salat ad-duha 8 rakaat. Dahulu Nabi SAW masuk ke rumahku, kemudian beliau salat duha sebanyak 8 rakaat. Fa kharaja Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas pun keluar dari rumah Ummu Hani dan dia berkata, laqad qara'tu ma bainal lauhaini amma araftu salat al-isyraq illa as-sa'ah yusabbihna bil ashyi wal isyraq. Thumma qala Ibnu Abbas hadhihi salatul isyraq. Ibnu Abbas berkata ketika keluar dari rumah Ummu Hani, aku telah membaca antara dua sisi mushaf, maksudnya membaca Al-Qur'an. Maka aku telah membaca antara dua sisi mushaf, dan tidaklah aku mengenal salat isyraq kecuali sesaat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka pun bertasbih di petang dan di waktu isyraq, yaitu waktu pagi. Maka Ibnu Abbas menyebutkan salat ini disebut salat isyraq. Maka para ulama jelaskan dari riwayat-riwayat ini bahwa salat isyraq adalah awal waktu pertama melaksanakan salat duha. Dan para ulama jelaskan bahwa salat isyraq adalah bagian dari salat duha. Maka dari sini ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk sejenak, duduk sesaat menunggu isyraq, menunggu terbitnya matahari, kemudian setelah itu menunggu sesaat sampai matahari naik sedikit, kemudian melaksanakan salat minimal 2 rakaat, maka di situ kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi kita. Terlebih kegiatan yang kita lakukan di masjid setelah salat subuh adalah kegiatan yang sangat bermanfaat, yang sangat penting, yang sangat luar biasa, yaitu menuntut ilmu. Maka insya Allah kebaikannya begitu melimpah yang akan kita dapatkan. Ini sedikit tanbih, sedikit terhib, motivasi bagi kita semua, khususnya bagi pembicara, untuk bisa memanfaatkan hari-hari, detik-detik, saat-saat yang ada di hari-hari yang mulia ini, di dalam bulan Ramadan ini, untuk benar-benar memaksimalkan detik-detik tersebut untuk melaksanakan berbagai amal soleh yang bisa kita lakukan. Dan ternyata begitu banyak amal soleh dan ibadah yang bisa kita lakukan untuk mengisi hari-hari dan detik-detik yang ada dalam bulan Ramadan ini. Lebih jelasnya jamaah bisa baca sebuah risalah yang dijelaskan atau diberikan penjelasan oleh salah satu guru kami, yaitu Ustadz Dr. Aris Munandar hafizahullah ta'ala. Judulnya Bila Ini Ramadan Terakhirku. Bila Ini Ramadan Terakhirku. Itu bagus sekali. Di akhir risalah beliau menjelaskan ada setidaknya 60 amalan, amal soleh yang bisa kita lakukan, yang bisa kita laksanakan untuk mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan. Dan itu risalah walaupun singkat namun syarat akan makna dan manfaat bagi kita semua. Karena terkadang kita ketika kita mengisi hari-hari di dalam bulan Ramadan, terkadang kita merasa kebingungan. Ini apa lagi yang saya harus lakukan? Tilawah udah jenuh gitu ya. Udah dapat berapa juz gitu. Ya. Zikir sudah juga, salat tadi udah beberapa kali. Terkadang bingung kita, ini ngapain lagi nih? Padahal ternyata banyak sekali. Dan 60 tadi yang disebutkan oleh Ustadz kami, Ustadz Aris Munandar, itu bukan pembatasan, ada pastinya lebih dari itu semua. Maka intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan emas ini
ketika kita lagi-lagi diberikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, maka hendaklah kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita masuk ke pembahasan kita. Ya. Insyaallah kita akan bahas muqaddimah dari buku yang akan kita gunakan atau kita bahas di serial kajian kita selama 7 hari ke depan insyaallah, yaitu tentang kiat-kiat melepaskan diri dari dosa. Kiat-kiat melepaskan diri dari dosa. Dan ini adalah pembahasan yang sangat-sangat penting bagi kita. Sangat-sangat penting bagi kita. Mengapa? Karena kita tahu bahwasanya dosa dan kemaksiatan merupakan sumber malapetaka. Dosa dan kemaksiatan merupakan sumber kehinaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba. Karena begitu banyak musibah, begitu banyak bencana dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dosa dan kemaksiatan yang merajalela. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan tidaklah ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali musibah tersebut datang karena sebab perbuatan tangan-tangan kalian, karena sebab dosa-dosa yang kalian lakukan. Wa ya'fu an katsir. Namun yang dimaafkan itu lebih banyak. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaulah kita dihukum karena sebab setiap dosa yang kita lakukan, niscaya kita akan rata dengan tanah. Niscaya kita akan bersama dengan debu. Tidak akan berdiri di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak dosa yang dilakukan. Allah biarkan, Allah berikan kesempatan hamba tersebut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang telah dia lakukan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul, yang menyelisihi perintah Rasul, hendaklah dia takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa siksa yang pedih. Maka jemaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita sadar dan kita tahu bahwa kita adalah manusia biasa. Kita adalah manusia dan makhluk yang tidak maksum dari dosa dan kemaksiatan, dari dosa dan kesalahan. Bahkan Nabi SAW menegaskan dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak keturunan Adam, setiap manusia adalah orang yang berpotensi melakukan kesalahan. Orang yang sangat mudah untuk terjerumus ke dalam dosa. Orang yang sangat mudah dan berpotensi besar untuk terjerumus ke dalam kesalahan. Maka bukan itu yang menjadi pusat perhatian kita, yang menjadi titik perhatian kita. Bukan karena manusia itu banyak berdosa, namun yang harus kita perhatikan lebih lagi adalah ketika manusia banyak berdosa, maka kata Nabi SAW, khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan dan dosa adalah orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Orang yang senantiasa berusaha menjauhkan diri dan melepaskan diri dari dosa dan kesalahan. Maka benarlah perkataan Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, di mana kata beliau, falamma kanatiz dzunubi wal ma'asi masdara syu'min wa khizyin lil 'abdi. Ketika dzunub, dosa-dosa itu dan kemaksiatan merupakan sumber dari kemalangan dan kehinaan bagi seorang hamba,
kana al-wajibu ala kulli muslimin nasihin li nafsihi an yas'a ba'da al-isti'anati billahi ta'ala fil bahthi 'anil umuri wal asbab allati tadfa'uhu ila mujanabatiha wal bu'di anha. Maka sangat patut dan wajib bagi seorang muslim yang berusaha memperbaiki dirinya untuk bisa berusaha setelah tentunya meminta pertolongan kepada Allah. Setelah kita minta pertolongan kepada Allah, maka hendaklah kita untuk mencari perkara-perkara dan sebab-sebab yang bisa menjauhkan dirinya, yang bisa membuat dirinya terjauh dari dosa dan kemaksiatan. Fa inna hadza babun muhimmun jiddan, karena ini adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali. Yahtajul muslim ila istihdarihi daiman, yang diperlukan dan dibutuhkan oleh setiap muslim untuk bisa mendatangkannya, yaitu perkara-perkara yang bisa menyebabkan dirinya terjauh dari dan terbebas dari dosa-dosa dan kemaksiatan, sehingga dia bisa selamat dari iqab, sehingga dia bisa selamat dari hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia bisa selamat, dia bisa berhasil dengan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini adalah bab yang sangat penting ketika kita tahu bahwa manusia akan dihukum karena sebab dosanya, sebagaimana orang-orang terdahulu, di mana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka karena sebab dosa yang mereka lakukan. Apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Hud dengan dihancurkan oleh angin, sehingga mereka pun mayat-mayat mereka pun bergelimpangan seperti pelepah-pelepah pohon kurma. Demikian pula apa yang menyebabkan kaum Tsamud, Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan guntur yang bergemuruh sehingga menyebabkan jantung-jantung mereka pecah. Demikian pula apa yang menyebabkan kampung tempat kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala jungkir balikan, bagian atas menjadi bagian bawah, bagian bawah menjadi bagian atas. Kemudian Allah lempari mereka, Allah hujani mereka dengan batu api. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihi salam Allah tenggelamkan ke dalam banjir bandang? Apa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan di dalam lautan? Allah benamkan Qarun ke dalam perut bumi. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena sebab dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fakullan akhadna bidzanbih, maka setiap orang kami hukum karena sebab dosanya. Karena Allah terjauh dari sifat zalim. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, Allah tidak pernah menganiaya makhluknya. Ketika Allah berikan hukuman musibah, itu disebabkan karena dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut, oleh makhluk tersebut. Faminhum man arsalna alaihim hasiba, dan di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Wa minhum man akhadathu sayhah, dan di antara mereka pula ada yang ditimpa suara yang keras yang mengguntur dan menggemuruh. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam perut bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka pula ada yang kami tenggelamkan ke dalam air. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan tidaklah Allah menzalimi, menganiaya mereka, walakin kanu anfusahum yadhlimun, namun mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Mereka lah yang berbuat dosa dan kemaksiatan sehingga Allah hukum dengan sebab tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat yang ke-25, di mana Allah berfirman, mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Dan karena sebab dosa-dosa mereka, maka kami tenggelamkan mereka, kata Allah. Karena sebab dosa-dosa kaum Nabi Nuh yang didakwahi oleh Nabi Nuh bukan dalam waktu yang singkat. Nabi Nuh mendakwahi mereka selama kurun waktu 950 tahun.
barulah Allah turunkan hukuman bagi mereka. Kemudian kami masukkan mereka ke dalam neraka, kata Allah, maka sekali-kali mereka tidak akan mendapati pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang manusia, seorang muslim, seorang hamba Allah yang cerdas, hendaklah kita untuk bisa benar-benar memperhatikan bagaimana dan apa kiat-kiat, apa yang harus dilakukan agar kita bisa menjauh dari dosa dan kesalahan. Demikian pula di mana kita mengetahui bahwa di antara syarat-syarat taubat yang dijelaskan oleh para ulama itu ada 3 macam atau 3 perkara. Syarat yang pertama yaitu seorang bertaubat kepada Allah harus menyesal, harus memunculkan dan timbul dalam hatinya rasa penyesalan akan dosa yang telah diperbuat. Tandanya maka dia merasa bersedih atas apa yang telah dia lakukan sebelumnya, atas dosa yang telah dia lakukan. Ini ciri, ini tanda orang tersebut menyesali dosa-dosa dan menyesali kemaksiatan yang dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua yaitu berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa yang telah diperbuat. Berazam, bertekad di waktu yang akan datang akan berusaha menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa yang dahulu pernah dia perbuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, syarat seorang diterima taubatnya adalah ketika dia berhenti dari dosa-dosa yang dia perbuat sebelumnya. Dan ini ditandai dengan dia sesegera mungkin melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka sangat butuh bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana caranya, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana langkah-langkahnya, apa tips-tipsnya yang dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana kita bisa meninggalkan dan melepaskan diri dari dosa dan kesalahan. Karena kita dapati para ulama telah menjelaskan al-bawa'ith, telah menjelaskan perkara-perkara yang bisa mendorong seseorang, yang bisa menolong seseorang untuk menjauhkan dirinya dan melepaskan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Baik ulama terdahulu, ulama tradisional maupun ulama kontemporer, ulama yang datang belakangan. Dan di antara ulama yang concern terhadap hal ini, yang menulis kiat-kiat bagaimana kita bisa melepaskan diri dari dosa dan kesalahan, dari dosa dan kemaksiatan, yaitu Al-Imam Al-Allama Al-Murabi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana beliau menulis satu bab khusus tentang bagaimana cara kita melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan dalam kitab beliau yang berjudul Uddatus Sabirin, ya, wa Dzakhiratus Syakirin. Di mana dalam kitab beliau menyebutkan 20 kiat, 20 langkah agar bisa seseorang menguatkan amalnya, menguatkan imannya dan melepaskan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Di mana beliau dalam kitab tersebut memberikan penjelasan dan kiat-kiat yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat disayangkan untuk kita tinggalkan. Jangan sampai kita meninggalkan, ya, mempelajari apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tersebut, yang mana hal tersebut bisa membantu kita untuk bisa benar-benar berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri dan meninggalkan atau melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Karena terkadang kita merasa ketika kita sudah berazam, bertekad untuk melepaskan diri dari dosa, menyesal dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, namun ternyata kita mendapati kesulitan untuk bisa meninggalkan dan melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Maka butuh yang namanya kiat, butuh yang namanya ilmu tentang bagaimana kita bisa melepaskan diri dari kemaksiatan, sehingga sempurnalah syarat-syarat taubat yang kita lakukan, dan
dengan itu kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan mengampuni segala dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga sekali lagi kita bisa selamat dari hukuman dan azab Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita bisa berhasil, kita bisa sukses dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Karena jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajmain, seorang yang sukses bukanlah ketika dia mendapatkan harta yang melimpah. Seorang yang sukses bukanlah ketika dia memiliki uang di rekening dengan nominal 3 digit misalkan. Seorang yang sukses bukanlah ketika dia punya istri 4, cantik-cantik, kaya-kaya. Ya. Bukan itu. Namun seorang yang sukses adalah ketika dia bisa melangkahkan kedua kakinya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari panasnya api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa, kata Allah, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil. Jadi orang yang berhasil adalah ketika merasakan nikmat surga, nikmat di dalam surga, dan dijauhkan dari api neraka. Nah, ini mungkin muqaddimah ya, pembukaan yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa hadir dan menyelesaikan pembahasan kita dari kitab ini, kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab yang membahas tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa melepaskan diri dari dosa dan kemaksiatan. Yang insyaallah kita akan masuk ya, kiat yang pertama tentang kiat berlepas diri dari dosa dan kesalahan ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan kita selanjutnya besok. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu untuk ditanyakan esok hari. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.